Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kali ini saya akan membagikan sebuah video cara pengoperasian Microsoft Excel di HP Android. Cara menggunakan Microsoft Excel di Android. Nah, jika teman-teman belum punya Microsoft Excel, software Microsoft Excel di Android, kita bisa mendownload dulu di Play Store. Kita klik Play Store. Kemudian di sini kita tulis Microsoft Excel. Nah, ini kita klik Microsoft Excel, kemudian kita cari. Nah, ini langsung muncul, soalnya ini program yang sangat populer. Nah, kita install saja dengan mengklik install. Nah, dia sedang menginstal, kita tunggu. Sebelum kita lanjutkan, lihat dulu jika tombol subscribe masih merah, jangan lupa tekan subscribe, karena subscribe itu gratis, agar Anda bisa melihat video-video lainnya. Jika sudah subscribe, nah itu bagus. Setelah kita selesai menginstal, kita bisa langsung membukanya dengan mengklik tanda buka, ataupun kita bisa mengecek terlebih dahulu di tampilan layarnya apakah Microsoft Excel sudah ada. Nah, ternyata Microsoft Excel sudah ada di layar, sudah ditampilkan, berarti sudah terinstall. Kita bisa mengklik Excel di sini, ataupun kita bisa dengan mengklik buka di sini. Kita tinggal pilih mau pakai yang mana saja, sama saja. Kita coba buka. Inilah tampilan pembuka dari Excel. Dia memberi kesempatan kita mau dilewati dulu ataupun membelinya. Nah, soalnya Excel, PowerPoint, dan Word itu adalah aplikasi berbayar. Kita coba membuka gratis bulan pertama. Kita coba buka saja. Ini peringatan-peringatan dari Excelnya. Nah, kita klik panah ke kiri saja untuk memulai. Nah, pengaturannya dimasuk ke pengaturan privacy. Nah, kita oke saja. Inilah tampilan pembuka dari Excel. Untuk membuat file baru, kita tekan tanda plus. Nah, kalau kita sudah punya file, untuk membukanya kita bisa tekan buka. Nah, kita membuat file baru saja. Kita tekan tanda plus. Di sini ada buka lembar kerja kosong. Juga tersedia template-template yang sudah disediakan oleh Excel. Misalnya untuk membuat surat tugas, ataupun membuat grafik, ataupun tabel-tabel yang lain. Untuk mempermudah, bisa memilih salah satu template yang diinginkan, yang disesuaikan dengan data yang akan kita bikin. Nah, untuk pelatihan pertama, saya akan membuka buku kerja kosong saja. Kita buka. Seperti Excel yang lain, nah kita klik aja mengerti. Excel itu terbagi menjadi kolom dan baris. Nah, yang A, B, C itu adalah kolom, sedangkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya adalah barisnya. Di sini penulisannya adalah per sel. Nah, sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom. Berarti sekarang pointer atau kursor berada di sel A1. Nah, kalau kita klik di sembarang tempat, berarti sekarang sel berada di C5 dan seterusnya. Untuk menuliskannya, menulis di Excel, nah kita bisa tekan di tempat yang kita inginkan, terus kita tekan double klik, nah, atau disentuh 2 kali. Kita bisa menuliskan di sini daftar warga RT 4 RW 11. Nah, ini untuk menuliskan Excel daftar warga. Nah, di sini kita bisa menuliskan dari sel A3. Nah, kita tuliskan saja, misalnya di sini
nomor, sel berikutnya nama, sel berikutnya alamat, sel berikutnya keterangan. Untuk berpindah antar sel kita tinggal menyentuhnya. Kita sentuh ke nomor di sini. Untuk nomor kita bisa menuliskannya 1 dan seterusnya 1. Nah, di Excel itu juga berfungsi rumus ya, kayak Excel di komputer. Nah, untuk menuliskan angka bisa ditulis atasnya tambah 1. Nah, kemudian di sini jangan lupa tekan subscribe karena subscribe itu gratis. inilah cara menuliskan di Excel. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil kolomnya kita bisa menarik di yang hurufnya ini untuk memperkecil kolom. Nah, seperti itu. Melebarkannya juga sama dengan menyentuh 2 kali, kemudian kita lebarkan. Nah, seperti itu. Berarti menyentuh huruf 2 kali pada kolomnya, yaitu berada di A, terus kita tarik ke kiri dan ke kanan untuk melebarkan dan menyempitkan. Di samping menekan menyentuhnya, kita juga bisa menekan panahnya untuk ke kiri dan ke kanan. Kita perlebar seperti ini. Inilah cara penulisan di Excel. Nah, untuk menyorot di sini, untuk menyorot ya, kita klik pada selnya, kemudian kita drag atau kita tarik lingkaran yang berada di bawah, kita geser ke kanan. Nah, semacam ini untuk menyorotnya. Nah, berarti ini sudah tersorot. Nah, di sini ada fasilitas untuk menggabungkan sel, yaitu dengan cara gabungkan. Kalau di Excel itu make cell, kita gabungkan. Nah, dia menjadi rata tengah untuk sel itu. Nah,
Nah, di sini juga ada untuk membuat bold atau tebal. Nah, berarti klik yang akan dioperasikan, otomatis bawahnya muncul, kita bold berarti menjadi tebal, italic, miring, underline atau U berarti bergaris bawah. Sedangkan warna selnya bisa kita atur dengan warna isian. Nah, di sini kita bisa membuat warna menjadi kekuningan. Nah, itu warna isinya. Sedangkan fontnya itu membuat warna font. Di sini kita atur misalnya menjadi warna merah. Nah, seperti itu. Nah, ini saya mau rubah saja menjadi huruf kapital. Nah, inilah untuk penulisan judulnya. Nah, di sini di samping kita klik saja, kita sentuh 2 kali. Di samping bold tebal ya, di sini ukuran fontnya juga bisa diatur untuk diperbesar. Di sini memakai 11, kita ubah misalnya menjadi 14. Nah, ini otomatis menjadi lebih besar. Nah, untuk membuat bergaris, nah, caranya di sini kita klik awalnya, terus kita drag atau kita tarik sampai kolom yang diinginkan. Kemudian kita kasih di sini ada batas, kita klik saja batas. Batas di sini ada bergaris semuanya. Nah, kita klik bergaris semuanya, ada bergaris pinggirnya saja, ada pinggirnya tebal. Nah, untuk pinggirnya tebal berarti kita klik ini. Nah, di sini batas, untuk semuanya bergaris berarti klik ini. Nah, sekarang sudah bergaris. Nah, perataan sekarang, perataan. Nah, misalnya untuk nomor ini mau dibikin rata tengah, berarti di sini kita turun ke bawah, kita bikin rata tengah, berarti kita pilih center, dia rata tengah. Begitu juga untuk judulnya, kita tarik ke kanan. Untuk judulnya misalnya fontnya mau dibikin bold, tebal, dan perataannya rata tengah, berarti ini. Nah, itulah cara menuliskan di Excel dengan Android. Dan sekarang jika kita mau membuat gabungan teks misalnya, di sebuah satu baris terdapat 2 teks. Nah, di sini kita klik bungkus teks. Nah, itulah yang dimaksud bungkus teks, yaitu kita membuat 2 baris untuk 2 baris teks untuk 1 baris sel. Nah, ini seperti itu. Berarti caranya di sini dengan bungkus teks. Nah, sekarang perataannya tadi itu perataan center untuk horizontal saja, sedangkan jika kita membuat center untuk vertikal seperti yang terlihat sekarang, antara nomor, nama, alamat itu berada di bawah, sedangkan keterangan nomor HP itu
jadi tidak lurus. Nah, untuk membuat center vertikal kita sorot dulu yang akan dijadikan center. Di sini kita pilih centering tapi yang atas. Nah, ini kayak gini. Nah, berarti dia center untuk vertikalnya. Itulah. Gabung teks sudah. Nah, arah teks berarti dari kiri atau ke kanan. Gaya sel berarti mau warnanya, untuk mengatur warna itu mempergunakan gaya sel. Nah, di sini ada sekarang format nomor. Format nomor biasanya untuk penulisan tanggal beserta mata uang. Nah, misalnya di sini saya tuliskan aja di kolom kosong di sini. Penghasilan. Nah, ini penghasilan saya atur ulang menjadi center seperti ini dan center seperti ini. Kalau kurang lebar dilebarkan, ini lebarkan sedikit. Nah, seperti ini. Untuk menambah garis kita tarik saja agar bergaris. Kita kasih batas, yaitu semuanya bergaris. Misalnya penghasilan, untuk menuliskan angka itu harus angka mutlak, yaitu angka saja tanpa ada embel-embel lain. Nah, di sini misalnya saya mau menuliskan gajinya 1 juta, 2 juta, 1.500.000, terus 3 juta. Nah, di sini kita bisa sorot terlebih dahulu. Di sini kalau memang berupa format mata uang bisa berada di sini, langsung klik RP kayak gini. Maaf, saya kembali lagi aja. Untuk format mata uang di sini ada fasilitas yaitu format number. Nah, kita klik aja format number. Defaultnya adalah umum. Nah, untuk membuat mata uang di sini ada dua, yaitu mata uang dan akuntansi. Kalau mata uang berarti huruf antara tulisan rupiahnya mepet dengan angka, sedangkan akuntansi antara rupiahnya itu lurus. Nah, saya bedakan sekarang, nyoba memakai mata uang. Mata uang ini. Nah, inilah berarti penulisannya dia itu mepet dengan angkanya. Nah, tapi seandainya memakai akuntansi, dia itu tulisan RP-nya lurus. Itulah berarti kalau memang mata uang sebaiknya pakai akuntansi saja. Nah, sekarang untuk menjumlahkan, ini saya kasih 01 lagi. Untuk menjumlahkan, nah, kita kembali aja di sini. Di sini untuk menjumlahkan kita pakai auto sum. Nah, kita klik saja auto sum, otomatis di sini akan muncul jumlah, rata-rata, hitung angka, dan maksimal minimal. Untuk menjumlah berarti kita tekan jumlah. Nah, dia akan menjumlah dari sel E4 sampai E7. Kalau sudah kita tekan enter. Nah, dia otomatis akan terjumlah. Terus di sini juga ada penjumlahan. Untuk sampel di sini akan saya batasnya kasih tebal misalnya agar berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang format berikutnya
gabung teks sudah, bungkus teks sudah, arah teks sudah, kiri kanan, gaya sel sudah, format nomor. Nah, sekarang sisipkan dan hapus. Jika kita mau menyisipkan kolom ataupun baris, di sini kita aktifkan sel yang akan disisipkan, misalnya sebelah keterangan. Berarti kita klik saja keterangan nomor HP. Nah, kemudian kita klik segitiganya. Nah, di sini sisipkan dan hapus, kita klik saja. Nah, di sini di mana sel sekarang berada di sel D4, di sini mau menyisipkan, geser ke kanan, berarti yang tersisip dia bergeser ke kanan, atau menyisipkan geser ke bawah, berarti dia menyisipkan baris. Nah, kita coba geser ke kanan. Nah, itu berarti cuma untuk baris tersebut saja. Nah, saya undo saja. Itulah berarti kalau sisipkan, geser itu cuma untuk sel yang aktif saja, baik ke bawah ataupun ke kanan. Nah, kalau yang dimaksud adalah menyisipkan beserta kolomnya, di sini adalah sisipkan kolom. Nah, saya sisipkan kolom di sini. Otomatis di sini tersisip satu kolom di sebelah kirinya. Nah, tapi seandainya tidak seperti yang diinginkan, yang dimaksud adalah sebelah penghasilan, berarti kita undo saja, kita taruh di penghasilan, terus kita sisipkan kolom seperti itu. Nah, penyisipan kolom dan menyisipkan baris, berarti prosesnya hampir sama. Kita aktifkan dulu selnya seperti ini. Misalnya ini mau disisipkan satu baris, berarti kita pilih sisipkan baris. Nah, seperti itu. Itulah mengenai sisipkan. Nah, sekarang format ukuran sel. Nah, saya kasih taruh di sini format ukuran sel. Nah, di sini kita bisa mengatur secara otomatis tinggi barisnya. Tinggi barisnya. Nah, di sini juga secara otomatis lebar barisnya, berarti yang atas untuk mengatur secara otomatis tingginya, yang bawah ada mengatur secara otomatis lebarnya. Misalnya saya pilih yang bawah. Nah, otomatis dia membuat lebar otomatis di sel yang disorot. Ingat, di sel yang disorot. Berarti kalau yang kita pilih Kalimantan lebih panjang dia. Kalau kita format ukuran sel dan kita otomatiskan, berarti dia melebar. Itulah memformat ukuran sel. Nah, bersihkan berarti menghapus. Nah, kita bersihkan semua, bersihkan format, bersihkan. Nah, kita bersihkan berarti menghapus. Saya undo aja. Itu tentang bersihkan. Auto sum berarti menjumlah, terdiri dari jumlah, maksimum dan minimum. Nah, di sini kita nyoba yang lainnya. Nah, kita hapus dulu ini yang tidak terpakai. Di sini sisipkan dan hapus. Nah, berarti hapus baris. Nah, hapus baris ini, klik sisipkan dan hapus, kita pilih hapus kolom. Nah, seperti ini. Sekarang seandainya kita mau mengurutkan data. Nah, data ini kadang kita butuh sebuah pengurutan. Nah, misalnya kita mau urutkan dari data yang berpenghasilan terbesar. Nah, kita sorot dulu dari awal sampai akhir seperti ini. Nah, ya seperti itu. Nah, kita mau urutan berdasarkan penghasilan, berarti di sel kolom E. Di sini urutkan atau filter, urutkan naik atau urutkan turun. Berarti urutkan naik berarti yang kecil, angka yang kecil berada di atas. Kalau urutkan turun berarti yang besar berada di atas. Nah, kita coba urutkan turun. Nah, berarti di sini
yang pengurutannya tidak diberitahu, berarti dia otomatis mengurutkan berdasarkan sel terkiri, yaitu nomor. Sekarang nomor 4 berada di atas. Sekarang urutan filter coba dibalik, urutan naik. Nah, sekarang yang nomor 1 berada di atas. Nah, sekarang filter berdasarkan kelihatan tombol filter. Nah, ini kalau ini otomatis sekarang memfilter tapi secara custom, yaitu secara keinginan kita. Nah, kita klik kelihatan tombol filter, kita klik di sini. Nah, di sini ada tanda segitiga terbalik dan kita bisa mengurutkan berdasarkan segitiga itu. Nah, misalnya di sini mengurutkan berdasarkan penghasilan, kita klik aja di sini. Nah, seperti itu. Tapi nyorotnya ini kurang, saya undo saja. Saya undo, nyorotnya harusnya dari judulnya seperti ini. Nah, sekarang kita urutkan lagi. Nah, ini sekarang sudah benar pengurutannya berdasarkan penghasilan. Kita klik penghasilan. Nah, kita klik penghasilan, kita urutkan menurun. Nah, berarti yang 3 juta berada di atas. Kita klik lagi penghasilan, kita urutkan menaik. Itu berarti dengan memfilter, tapi bisa sesuka kita. Kalau ini kurang lebar, kita lebarkan saja ini. Nah, seperti itu. Memfilter sudah. Nah, sekarang kita coba menelaah yang lain. Filter. Nah, di sini ada temukan. Jika file kita banyak dan kita mau mencari sebuah teks atau sebuah angka, di sini bisa dengan cara menemukannya dengan cepat. Nah, di sini untuk menemukan kita klik saja temukan. Nah, di sini kita tuliskan tag yang kita cari. Misalnya kita nyari Budi. Nah, BUDI berada di atas, itu kita cari. Nah, otomatis dia akan memposisikan kursor pada teks yang kita cari. Ini kebetulan cuma 4 angka, jadi ya sudah terlihat. Tapi seandainya kita punya ratusan data, mencari ini sangat berguna. Nah, itulah mencari. Nah, berikutnya sekarang pilih rentang. Oh ya, pilih rentang. Misalnya kita mau memilih rentang itu disebut rank, yaitu gabungan antar sel. Dan misalnya di sini rentang dari data ini sekarang adalah dari A3 sampai E8. Nah, di sini kita bisa memilih rentang. Nah, pilih rentang. Nah, kita bisa menyorotnya ataupun menuliskannya, yaitu dari A3 sampai E8. Pilih rentang. A1 sampai B15 atau dari A1 A1.2 E8. Nah, oke. Nah, itulah memilih rentang, berarti sudah tersorot itu. Nah, itu kalau kita mau memilih rentang, tapi menurut saya itu lebih efektif dengan mendragnya dari sini, langsung aja di drag ke sini. Itu sama aja memilih
rentang. Kita lanjutkan, pilih rentang. Nah, di sini adalah Excel adalah operasi matematika. Berarti di sini kita bisa mengoperasikan penjumlahan, perkalian dan sebagainya secara langsung di sel tersebut. Misalnya di sini untuk pengoperasian operasi matematika kita harus diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan. Nah, misalnya 4 ditambah 8, enter. Nah, dia tertulis 12 karena dia memang berupa operasi matematika. Di sini untuk memilih keyboard angka dan keyboard biasa, nah di sini keyboard di pengetikan Excel ada dua, yaitu keyboard angka seperti yang tampak di layar dan keyboard penulisan seperti ini. Kalau kita mau menuliskan angka secara kontinu ke bawah, misalnya harga barang, misalnya harga barangnya nama-namanya sudah tertulis, kita tinggal mau menuliskan angkanya, itu lebih efektif dengan mempergunakan angka seperti ini. Berarti kita bisa langsung 450, enter, 5000, enter, 3500, enter, 1000, enter, dan seterusnya. Berarti jika kita mempergunakan kita mau menuliskan angka yang terus menerus ke bawah, itu lebih efektif dengan penulisan keyboard angka. Nah, untuk memformatnya di sini bisa menyorot. Di sini juga ada di sini nih. Juga bisa untuk menjumlah. Nah, kita coba jumlah di sini. Oke. Nah, itulah menjumlah. Itulah penulisan Excel dengan mempergunakan Microsoft Word untuk tahapan mahirnya, atau untuk sesi-sesi berikutnya bisa dilihat di channel ini. Nah, sekarang kita selesaikan dengan menyimpan file ini. Sebetulnya secara otomatis file itu selalu tersimpan selama durasi sekian menit. Tapi untuk menyelesaikan, nah, kita sebaiknya tetap harus menyimpan juga dengan mengklik tanda titik 3 yang berada di sudut kanan atas. Nah, kemudian kita pilih simpan. Nah, otomatis dia tersimpan di drive yang diinginkan, yaitu di OneDrive. Itu defaultnya di OneDrive, tapi OneDrive itu belum berada di HP kita. Agar tersimpan di HP kita bisa memilihnya. Nah, dengan saya buku kita simpan, dia otomatis tersimpan di buku. Nah, di sini untuk menyimpan ke file dengan nama yang berbeda, kita pilih simpan sebagai.
Nah, di sini pada saat kita menyimpan simpan sebagai, berarti menyimpan duplikat file. Di sini kita bisa menempatkan file itu di HP. Kalau tadi itu sebetulnya masih berada di Microsoft Excel-nya, belum berada di HP kita. Nah, agar tersimpan di HP kita simpan dengan nama lain, terus kita pilih perangkat ini. Nah, ini perangkat ini kita simpan, berarti nanti sudah ada di handphone. Nah, kita pilih dokumen, langsung saja kita beri nama buku Excel. Nah, kita simpan dengan nama buku Excel, kita simpan. Nah, kita bisa keluar dengan mendouble klik tanda kembali. Nah, di sini kita sudah punya dua file, yaitu buku dan buku Excel. Buku Excel berarti berada di perangkat ini, dokumen namanya. Nah, kalau buku itu berada di OneDrive personal dokumen, berarti yang berada di HP berarti yang atas perangkat ini. Nah, kita coba tutup saja. Di sini saya akan mencoba membuka di dokumen saya. Nah, di sini di folder saya pilih dokumen. Nah, di sini itulah yang paling atas adalah buku Excel, sudah tersimpan. Nah, Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like. Jika ada pertanyaan maupun komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan subscribe agar bisa melihat video-video lain dari channel tutorial HP. Dan untuk lebih memotivasi saya untuk membuat video-video tutorial yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.